Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Memasuki pekan kedua, asap putih masih membumbung di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Dampaknya lebih dari 160 warga mengungsi. Warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengungsi di kantor Desa Tanjakan Mekar sejak pekan lalu. Mayoritas pengungsi kini mulai mengeluhkan gejala gangguan pernafasan, terutama pada lansia dan balita. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan layanan kesehatan gratis dan dapur umum bagi pengungsi. Kita langsung menuju TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tesalonika Ajeng dan juru kamera Yogi Sarevi. Tessa, untuk saat ini lebih dari 72 warga mengungsi terkait ISPA. Lalu seperti apa penanganannya dari pemerintah setempat dan juga kondisi warga hingga saat ini? Juno dan juga saudara, terkait dengan penanganan dari warga yang memang terdampak asap dari kebakaran TPA Jatiwaringin ini, di mana hari ini sudah memasuki ke hari yang ke-7, memang sejumlah warga ini memilih untuk mengungsi di kantor desa. Kalau bisa kami gambarkan tadi pagi saat kami datang ke pos pengungsian yang berada di kantor Desa Tanjakan Mekar, ini dikatakan oleh petugas memang secara akumulatif dari Selasa pekan yang lalu ini sekitar 167 warga sudah memilih untuk mengungsi ke kantor desa. Namun memang warga yang mengungsi ini sifatnya datang dan pergi, sehingga memang mereka tidak terus berada di pos pengungsian. Jadi mereka datang sekitar dari sore hingga malam hari, lalu pada pagi harinya mereka memilih untuk kembali ke rumah masing-masing dan melanjutkan aktivitas di rumah masing-masing. Terkait dengan penanganannya, memang dari Pemkab Tangerang ini sudah mengatakan bahwa memang semuanya masih di bawah penanganan dari Pemkab Tangerang, dalam hal ini dari Puskesmas dan juga dinas kesehatan yang ada di sini, dan belum ada warga yang memang diharuskan untuk dirujuk ke rumah sakit di daerah lain. Namun juga memang dari pihak dinas kesehatan setempat beserta dengan otoritas setempat juga masih melakukan upaya mapping, di mana juga ada puskesmas keliling yang mendatangi ke desa-desa yang memang masih juga terdampak dengan asap dari kebakaran TPA Jatiwaringin ini yang juga terbawa angin. Ini adanya puskesmas keliling dan juga dinas kesehatan yang terus mendatangi warga, jemput bola untuk mendengarkan apabila ada warga yang mengalami keluhan dalam gangguan pernafasan ataupun keluhan kesehatan yang lainnya, dan akan difasilitasi dengan layanan kesehatan gratis. Sekaligus juga dari dinas kesehatan setempat juga terus membagikan masker dan juga vitamin kepada warga, sehingga ini bisa menanggulangi atau meminimalisir resiko dari warga yang terpapar oleh asap ini dan mengalami gangguan pernafasan ataupun keluhan kesehatan yang lainnya. Juno. Kita mengetahui bahwa tumpukan sampah dapat menyimpan bara dalam sekamnya terkait dengan tumpukan sampah. Lalu saat ini bagaimana dengan upaya pemadaman di titik lokasi dan juga titik api, dan kapan rencana modifikasi cuaca dilakukan? Terkait dengan upaya dari pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin ini, memang yang kami pantau saat ini masih ada 3 upaya yang sudah diberlakukan oleh petugas gabungan di sini. Yang pertama melalui jalur darat, di mana petugas pemadam kebakaran ini berusaha untuk mendekat ke titik api, yang mana kami masih bisa pantau sampai dengan pagi siang hari ini. Memang masih ada terlihat asap yang membumbung, walaupun memang sudah tidak sepekat dari hari-hari sebelumnya. Akan ditunjukkan kembali oleh juru kamera Kompas TV Yogi Sarevi, di mana adanya alat berat yang juga turut dioperasikan di sini, karena mengingat memang medan atau lokasi kebakaran ini berada di TPA Jatiwaringin, di mana ini adalah tumpukan sampah yang tingginya sekitar 25 sampai 30 meter, sehingga memang adanya alat berat ini sudah dioperasikan untuk membuka jalan dan memberikan akses kepada petugas pemadam kebakaran di darat untuk dapat mendekat
ke lokasi atau titik-titik di mana api ini masih disinyalir masih menyala sampai dengan hari ini. Karena dari pantauan thermal drone terakhir di hari kemarin ini memang sudah tinggal di bawah 4% api yang masih menyala. Namun memang masih diperlukan upaya dari petugas pemadam kebakaran untuk bisa masuk lebih mendekat lagi ke tumpukan sampah ini dengan bantuan dari dibukanya akses melalui dari alat berat yang ada di sini. Kemudian yang selanjutnya juga yang masih diberlakukan di sini adalah upaya pemadaman di udara, melalui udara, yakni melalui adanya armada helikopter waterbombing yang kami pantau sejak pagi tadi mulai beroperasi sekitar pukul setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ini ada 3 helikopter waterbombing yang sampai dengan saat ini masih non-stop untuk memberikan pembasahan kepada di titik-titik yang disinyalir masih ada api yang menyala sampai dengan hari ini. Dan tadi kami juga sempat menanyakan atau mendapatkan konfirmasi dari pihak BNPB bahwa tidak menutup kemungkinan akan ditambah adanya armada helikopter waterbombing lagi sehingga nanti jumlahnya menjadi 4. Tapi untuk kepastiannya kapan apakah ini masih diperlukan untuk penambahan dari armada helikopter waterbombing ini kami masih akan menunggu konfirmasi lebih lanjut dari BNPB. Dan yang terakhir upaya yang juga sudah dilakukan oleh petugas gabungan di sini dalam hal memadamkan api seluruhnya yang berada di bawah tumpukan sampah ini dari BNPB sejak 3 hari yang lalu juga sudah menerapkan ada yang namanya injeksi air, di mana nantinya dari kemarin sudah diberlakukan adanya selang-selang yang dihubungkan dengan tangki-tangki air, di mana selang ini akan disuntikkan secara langsung ke tumpukan sampah ini, sehingga diharapkan memang dengan adanya injeksi air ini juga memberikan pembasahan yang lebih merata ke setiap area, karena mengingat tadi titik-titik api ini memang sudah tidak terlihat di permukaan atau di ujung-ujung dari tumpukan sampah ini, namun memang titik-titik dari api yang masih menyala ini memang berada di bawah tumpukan sampah. Dan juga selain itu yang masih menjadi kendala sampai dengan hari ini memang karena adanya cuaca yang terik sampai dengan hari ini, dan juga angin yang mulai kencang yang bisa kami laporkan saat ini. Memang tadi sejak pagi angin tidak terlalu kencang sehingga memang asap ini tidak terlalu menyebar ke area lain. Namun sejak pukul sekitar 10 tadi memang angin ini sudah mulai bertiup cukup kencang, dan ini dikhawatirkan asapnya ini kembali akan menyebar dan mengenai ke permukiman warga di sekitar TPA Jatiwaringin ini. Kami nanti juga masih akan menunggu konfirmasi terkait dengan operasi modifikasi cuaca yang mana rencananya ini baru bisa dilakukan saat BMKG sudah melihat adanya awan yang berada di atas TPA Jatiwaringin ini, dan nantinya baru akan dikoordinasikan kembali rencananya atau dilihat oleh BMKG sekitar 6-7 hari. Namun kami masih akan memantau ke depannya apakah sebelum dari 6 hari ini akan sudah terlihat adanya awan untuk operasi modifikasi cuaca bisa diberlakukan. Juno. Atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Tesalonika Ajeng, dan juga juru kamera Yogi Syarifi dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten.